negara ya, bukan kerugian negara. Iya, bukan. Nah, itu ada perbedaan nggak antara kerugian keuangan negara dengan kerugian negara? Ya, saya tidak tahu ya, karena itu bukan bidang saya ya. Karena yang jelas dalam pasal itu boleh dibaca kerugian keuangan negara, bukan kerugian negara gitu. Baik. Nah, kalau ahli ya, kerugian keuangan negara tadi kan berupa aset yang berupa aset ya, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan ya. Nah, bisa nggak ahli jelaskan aset yang terkait kekayaan yang dipisahkan? Nah, itu seperti apa? Bukan bidang saya itu. Oh, bukan. Bukan bidang hukum pidana memang. Baik. Lanjut ke majelis. Ahli ya. Baik, ahli. Terkait dengan adanya undang-undang tadi ada lex spesialis, Ya. kemudian lex consumta derogat legi consumti juga Ya. itu ada istilah seperti itu. Iya. Yang undang-undang bea cukai dan lain sebagainya, Ya. termasuk undang-undang minerba, apabila terkait dengan pelaksanaan tugas kewenangan dari organ negara yang ada mewakili negara di suatu perusahaan, kemudian melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum bertentangan dengan ketentuan dan mengakibatkan suatu kerugian negara. Terkait dengan kerugian negara, apakah diatur di dalam undang-undang, misalnya di sini kehutanan, undang-undang minerba? Pak minta pencerahan pada ahli. Baik. Terima kasih yang terhormat penuntut umum atas pertanyaannya. Lex konsumen, dirohat lex konsumte itu asas yang sampai saat ini tidak dikenal dalam hukum pidana Indonesia yang mulia. Boleh dicari di pasal berapa tidak dikenal yang mulia. Karena asas itu berkembang di Jerman. Berkembang di Jerman, Remling mengatakan bahwa di Jerman itu ada asas namanya lex konsumen dirohat lex konsumte, bahwa maknanya bahwa dia sama dengan lex spesialis dirohat lex generalis, bahwa ketika ada dua undang-undang khusus berhadapan, maka yang diterapkan itu adalah yang memang konkret mengatur peraturan yang mengatur soal perbuatan tersebut. Nah, itu kata Zhang Remling. Referensinya boleh saya sebutkan. Saya sudah mencari argumentasi referensi itu, ada di bukunya Dasar-Dasar Hukum halaman 155 dan 156 karangan Zainal Arifin Muhtar dan Edi Hiarij. Nah, yang digunakan di Indonesia itu adalah asas lex spesialis, dirohat lex generalis, lex spesialogis, dan lex spesialis sistematik. Jadi yang saya katakan tadi yang teman JPU bahwa kita harus melihat domain perbuatannya dulu. Memang yang dia langgar itu apa? Oh, misalnya masalah penyeludupan itu tentunya asumsi kita kan ada kerugian keuangan negara karena negara tidak menerima pajak, biaya masuk atau cukai. Tetapi tidak bisa ditarikan tipikor dengan pasal 14 karena domainnya sudah diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan, begitu JPU. Karena pasal 14 sudah membatasi itu gitu. Jadi tetap dia di situ bukan kerugian keuangan negara dalam kategorisasi Undang-Undang Tipikor, tapi dia tetap ke Undang-Undang Kepabeanan. Gitu. Terima kasih ahli. Kemudian ahli, terkait dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi terkait untuk pemenuhan unsur-unsur yang ada di dalam undang-undang tersebut, bagaimana menurut pendapat ahli untuk memenuhi unsur pasal yang ada di undang-undang tersebut, unsur setiap orang menyalakan hukum, menyalahgunakan kewenangan, memperkaya atau menguntungkan dan merugikan keuangan negara. Bagaimana menurut pendapat ahli terkait pemenuhan unsur-unsur pasal tersebut? Baik. Nah,
seperti juga sudah saya jelaskan, maka kita memang harus valid dari unsur pasal ini, pasal 2 dan pasal 3, dan apa bedanya? Tidak beda. Bagaimana pemenuhan unsur, atau saya ambil satu aja, pasal 2 saja dulu. Setiap orang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya dan merugikan keuangan negara. Bagaimana agar terpenuhnya unsur pasal tersebut? Kalau pemenuhan unsur itu, kalau kita menganalisanya harus ada fakta-fakta induktif, terpenuhi atau tidak, kan begitu. Jadi tidak bisa langsung bagaimana pemenuhan gitu, karena pemenuhan itu pengujian dia. Oke. Atau saya tanya lagi di sini, unsur melawan hukum di pasal 2 yang dimaksudnya itu apa? Ya, nah ini penting. Terima kasih atas pertanyaannya yang terhormat penuntut umum. Jadi pasal 2 itu seperti saya jelaskan, kan kita itu menggunakan sifat melawan hukum formil, yaitu melawan peraturan perundang-undangan secara tertulis. Nah, jadi melawan hukum di situ melawan hukum formil, bukan material. Nah, dalam konstruksi pasal, maka ada yang ditulis secara jelas, ada yang tidak. Yang ditulis misalnya pasal 2, pasal 3 tidak. Nah, ini ada konsekuensi. Karena ketika ditulis secara jelas, maka ya, banyak pakar mengatakan boleh dicari referensinya soal melawan hukum, dia harus diuji dulu undang-undang mana yang dilanggarnya. Karena kalau ditulis secara jelas itu dia ada irisan terhadap bila bidang hukum lain. Nah, cara mengujinya itu adalah dengan melihat peraturan perundang-undangan, hierarkinya dan sebagainya. Misalnya diverifikasi apakah perbuatannya melanggar SOP, melanggar SK direksi, itu tidak masuk peraturan perundang-undangan. Nah, deripatnya lagi, maka kalau yang kita uji tadi, kita verifikasi, oh ternyata perbuatannya itu domainnya masuk undang-undang khusus, maka yang berlaku itu undang-undang asas selek spesialis sistematik. Nah, misalnya tadi yang saudara JPU tanyakan soal bea cukainya, masuk kepabeanan misalnya. Kalau tidak ada undang-undang khusus yang sistematik, maka dilihat pelanggarannya di domainnya di mana. Oh, di wilayah hukum administrasi misalnya. Ada nggak mekanisme penyelesaiannya? Kalau ada mekanisme penyelesaiannya, misalnya ada temuan dalam suatu proses ya, pengadaan, ada temuan kerugian, kelebihan bayar, dikembalikan dalam batas waktu yang di tengah waktu oleh lembaga pengawas fungsional, maka selesai dia. Karena saat itu belum muncul yang namanya melawan hukum dalam hukum pidana. Nah, disinilah letaknya bahwa pada dasarnya pasal 2 itu dia muncul ketika sarana lain tak berfungsi lagi. Di situ jalan masuknya, gitu. Ada satu perbuatan hukum yang dilanggar dalam artian formil gitu ya, ahli ya? Enggak, maksudnya melawan peraturan perundang-undangan. Melawan peraturan perundang-undangan. Ya, kita melawan hukum formil namanya. Melawan kalau terkait dengan ketentuan-ketentuan SOP yang di atasnya berdasarkan SOP itu dibentuk, ada dasar pembentukannya adalah undang-undang, misalnya undang-undang BUMN yang menjadi induk dalam konsideran dasar menimbang untuk pembuatan SOP. Baik, setahu saya bahwa ada 7 gradasi peraturan perundang-undangan di pasal 7, ya kan? 1 Undang-Undang 45, TAP MPR, kemudian peraturan perintah pengganti undang-undang, kemudian sampai kepada namanya peraturan wali kota dan sebagainya, bupati dan wali kota. Ada 7 gradasinya. Dan pasal 8 itu atas kewenangan. Kalau keputusan menteri itu permen itu masuk wilayah peraturan undang-undangan, itu di pasal 8. Perkap, perma itu masuk peraturan perundang-undangan. Tapi kalau SOP, kalau kita rujuk ke sana dia tidak masuk. Nah, jadi kalau seandainya mau dinaikkan sebagai melawan hukum, dia ke peraturan menteri. Peraturan menteri. Gitu. Oke, terima kasih ahli. Selanjutnya ahli, ada unsur kedua di sini, perbuatan memperkaya atau menguntungkan tersebut ya sudah dilewatkan di sini. Terkait dengan kerugian keuangan negara, itu maksudnya gimana? Maksudnya? Kerugian negara ini yang tadi saksi ahli sebutkan. Ya. Harus adanya pasti ya, aktual loss. Terus betul. Terkait dengan keuangan negara, hak dan kewajiban, saksi ahli bisa menjelaskan tidak hak dan kewajiban negara terkait dengan suatu aset atau keuangan negara? Keuangan negara itu dia diksi tersendiri yang memang diukur dalam bidang hukum administrasi negara. Apa itu keuangan negara? Apa itu kerugian keuangan negara? Nah, dia punya parameter ya. Nah, orang hukum pidana tidak bisa menerangkan
apakah masuk ke sana, ini masuk ke uang negara atau tidak? Tidak bisa sama Harus sekali. ya, harus ahli hukum administrasi gitu ya yang Iya. menjelaskan. Iya, Oke, berarti bukan ke ahli ya. betul. Selanjutnya ahli terkait untuk bagaimana cara negara untuk memaksa ada suatu perbuatan melawan hukum dan akan diambil hak negara yang dilakukan oleh orang ataupun perusahaan. Metode apa atau bagaimana cara-cara apa yang dapat digunakan negara untuk mengambil hak negara yang telah hilang atau diambil oleh orang atau perusahaan atau badan hukum. Ya, sebenarnya tipikor bukan satu-satunya, Pak. Ya, oke. Kan itu kan begitu jawabannya kan? Tidak, saya tanya bagaimana cara negara untuk mengambil kekayaan yang telah hilang oleh negara. Iya, makanya ada kekayaan yang diambil secara ilegal. Bagaimana? Karena cara mengambilnya kan begitu. Iya. Jawabannya kan benar. Satunya. Oke. Ada bisa jadi pelanggaran peraturan undang lain. Bisa juga TPPU, saudara recovery-nya misalnya. Jadi memang dalam konteks penanggulangan suatu kejahatan bukan satu-satunya gitu. Oke. Gitu maksud saya. Tapi tipikor bisa ya, TPPU pun bisa ahli ya. Ya, Caranya, kalau memang caranya. unsurnya terpenuhin ya. Selama unsur di dalam tipikor itu terpenuhi atau TPPU tidak terpenuhi bisa. Kalau dia masuk unsur terpenuhin ya Oke. bisa lah. Itu kan sudah jelas tak perlu Oke. dipertanyakan. Salah satu sebenarnya. cara untuk mengambil hak negara melalui undang-undang yang sah tipikor maupun Iya. Dan tapi bukan satu-satunya. Gitu. bukan satu kayak. Cukup. Apabila kemudian perbuatan itu dinyatakan sebagai perbuatan pidana di dalam undang-undang pertambangan kah, undang-undang perikanan kah, undang-undang perbankan kah, Ya. undang-undang kehutanan kah, Betul ya. sebagai tindak pidana, maka itu tidak bisa ditarik kemudian kepada tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal 14 tidak bisa ya. Lah ya, itu kesimpulan yang saya ambil dari keterangan Betul ya. saksi. Pertanyaannya begini, kira-kira perbuatan dalam bentuk apa saja ya yang dilakukan oleh subjek hukum yang bisa dinyatakan melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? Baik yang mulia. Izin yang mulia, saya memang sudah mengkaji cukup lama sebenarnya. Dalam bentuk apa perbuatan ini yang bisa diterapkan pasal 2 pasal 3. Dan sampai hari ini temuan saya bahwa pasal 2 pasal 3 itu yang mulia. Dia lebih kepada ultimum remedium sebenarnya. Karena memang domain yang terjadi kan pada bidang lain. Nah, kalau dia tadi yang delik khusus tadi kan terhalang oleh pasal 14. Kemudian kalau dia melanggar kewenangan kan ada ukuran saya undang-undang administratif terlebih dahulu yang mulia. Ada perjanjian. Pasal 2 ayat 1. Iya, pasal 2 itu kan melawan hukum yang mulia. Nah, melawan hukum ini kan juga dilihat aspek pelanggaran tadi. Ternyata terjadi pelanggaran hukum administrasi misalnya. Kalau seandainya ada perbuatan itu melanggar ketentuan undang-undang pertambangan, undang-undang perbankan, undang-undang kehutanan, dan lain-lain sebagainya, ya kan? Tapi yang dilanggar itu, pasal yang dilanggar itu, atau ayat yang dilanggar itu tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana di peraturan perundang-undangan itu. Sementara di satu sisi kita sangat memahami bahwa perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum itu adalah perbuatan yang melanggar hukum formil, ya kan? Iya, Ya kan? Artinya melanggar peraturan perundang-undangan. betul. Apabila kemudian perbuatan itu memperkaya orang lain atau dirinya sendiri atau suatu korporasi, kemudian berkonsekuensi kepada kerugian atas keuangan negara Iya. atau perekonomian negara, Iya. apakah kemudian tidak bisa Iya. perbuatan itu kemudian diterapkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor? Baik yang mulia. Ini yang dari part yang kedua tadi saya terangkan sebenarnya. Jadi, kan kalau kita lihat di berbagai dakwaan, Saya tidak bicara dakwaan. sebentar saya Ahli jawab aja pertanyaan saya tadi.
Iya kan? Baik. Tadi kan jelas itu. Kalau kita baca-baca undang-undang sektoral itu jelas. Perbuatan mana sih yang dinyatakan tidak pidana itu jelas. Undang-undang kehutanan sudah merumuskan. Pertambangan sudah merumuskan. Dan lain-lain sebagainya sudah merumuskan. Perbuatan mana saja yang kemudian oleh undang-undang itu dinyatakan sebagai tidak pidana. Iya kan? Sekarang kita bicara tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor. Ada perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum. Kalau seandainya perbuatan itu melanggar ketentuan undang-undang, ya kan? Tapi tidak tergolong tindak pidana korupsi di undang-undang itu. Undang-undang apa? Tidak tergolong tidak pidana di undang-undang itu. Tapi jelas itu perbuatan melanggar undang-undang, melanggar ketentuan undang-undang. Maka kemudian bisa kita maknaikan itu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, ya kan? Apabila kemudian unsur berikutnya terpenuhi, apakah tidak bisa perbuatan itu kita terapkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor? Izin menjawab yang mulia. Ya, silakan. Kan yang mulia maksud tadi kan melawan hukum ya. Persoalannya melawan hukum apa dia? Nah, karena tidak ada tindak pidana, sebentar yang mulia. Tidak ada tindak pidananya di situ. Bisa jadi melawan hukum administrasi. Kan tidak ada deliknya di situ. Lah iya. Nah, makanya dia dilihat mungkin saja pelanggaran hukum administrasi dan ada mekanisme penyelesaiannya. Kalau seandainya tidak ada gimana? Kalau tidak, rata-rata ada yang mulia, karena juga ada setiap pengelolaan keuangan itu ada lembaga pengawas fungsional. Nah, APIP mengatakan ada proses kembalikan temuan misalnya dalam 60 hari katakanlah. Nah, selama itu kan hukum administrasi masih bekerja, tidak boleh masuk hukum pidana. Karena belum muncul yang namanya melawan hukum dalam hukum pidana itu. Jadi melawan hukum ini harus dipertegas, belum tentu melawan hukum pidana di situ. Itu yang saya katakan bahwa melawan hukum dan hukum pidana muncul ketika ini tak berfungsi lagi, tak dikembalikan misalnya, baru muncul yang mulia. Oke, saya ambil contoh gini. Undang-Undang Perbankan. Ya, Bicara tindak pidana perbankan diatur di dalam pasal 49. betul ya. Mulia. Udah dirumuskan. Tindak perbuatan apa saja yang kategorinya adalah tindak pidana perbankan. Betul. Perbuatan yang dilakukan itu tidak masuk kategori pasal 49. Oke kan? Tapi dia melanggar undang-undang perbankan. Di dalam undang-undang perbankan kita juga tidak ada melihat adanya sanksi administrasi. Ya kan? Nah, apakah perbuatan itu tidak bisa kemudian kita nyatakan bahwa itu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum sebagaimana yang dirumuskan di dalam Undang-Undang Tipikor? Ya, saya katakan bahwa kita harus tertib melihat ini gitu, supaya tidak overlapping. Makanya pelanggaran itu yang katanya ini tidak asumtif, pelanggarannya itu pelanggaran apa? Ukurannya ukuran apa? Bisa jadi ada pelanggaran SOP misalnya, belum tentu itu melawan hukum, misalnya begitu. Jadi memang dia yang mulia ini memverifikasinya ini harus jelas gitu. Ya, saya paham pertanyaan yang mulia kan. Apa tidak bisa ini pelanggaran kayak gini merugikan misalnya seperti itu. Saya paham pertanyaan. Tetapi kita harus tentukan dulu ini melawan hukum apa terlebih dahulu yang mulia. Tidak bisa sembarangan tarik yang mulia. Ya, saya berpikir terbalik sekarang. Saya mau tanya sama ahli. Kira-kira, ya kan, perbuatan subjek hukum seperti apa yang bisa dikenakan sanksi tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? Ultimum remedium yang mulia. Kenapa? Ultimum remedium. Ultimum remedium. Iya, itu jalan masuknya. Satu-satunya itu. Contohnya apa kira-kira? Tadi ketika undang-undang misalnya tak mampu bekerja lagi baru masuk hukum pidana yang mulia. Ya, contoh perbuatan apa? Ya misalnya, ya ada temuan secara administratif soal kelebihan bayar, misal pengadaan barang dan jasa lah. Contoh konkret pengadaan barang dan jasa. Kan dalam pengadaan barang dan jasa ada 4 hukum berlaku di situ. Ada hukum administrasi karena posisi yang pengelolaan pengadaan, kemudian ada hukum perdata kontrak di situ, ada undang-undang tentang pengadaan sendiri, baru hukum pidana. Nah, ketika terjadi temuan kerugian atau kurang bayar, kelebihan bayar, maka kan berfungsi hukum administrasi. Ketika dalam 60 hari dikembalikan selesai. Tidak ada lagi kerugian di situ. Kalau dia dilakukan secara melawan hukum bagaimana? Kan Juga tetap administrasi. Kan melawan hukumnya melawan hukum administrasi yang mulia, belum muncul melawan hukum pidana gitu. Belum muncul sama sekali di situ melawan hukum pidana yang mulia. Munculnya itu setelah tak diselesaikan. Itulah maknanya yang mulia. Iya, melawan hukum yang saya maksud itu adalah melawan hukum dalam konteks hukum pidana. Tidak ada di situ. Di mana coba kita uji? Di mana melawan hukum pidananya? Enggak ada.
Eh, Nggak ada sama sekali. Makanya saya sudah mencari ini yang mulia. Jadi artinya selama ini persidangan tipikor dia udah salah semua ini. Ya itu evaluasi lah yang mulia. Ya? Evaluasi lah. Padahal, ya kan, ahli tentu paham kenapa lahir undang-undang tipikor ini. Ya kan? Sangat paham rumusan yang diatur dalam UNCIC. Ya kan? Yang kemudian undang-undang kita punya undang-undang tipikor. Apa sasarannya? Ya kan? Kenapa lahir undang-undang itu? Kalau ahli bicara kemudian dievaluasi, ya sudah, kita nggak usah ada yang tidak benar korupsi ini, hilangkan aja undang-undang itu. Bukan begitu yang mulia. Ya, kan itu. Kita kan bicara Itu soal begini yang mulia, mohon maaf. Mohon maaf. Ini bicara soal karena kerugian itu sudah selesai dalam bidang hukum lain, makanya tipikor bukan satu-satunya. Dalam pengembalian keuangan negara itu, bahkan di undang tipikor ada juga gugatan perdata malah. Kan bukan satu-satunya tipikor. Tapi dalam praktek sudah saya katakan pendapat saya tidak populer yang mulia dalam praktek, kan sudah saya katakan dari tadi. Itu maksud saya yang mulia. Iya, saya menjadi tanda tanya besar ya. Kenapa udah jelas sebuah perbuatan melanggar rumusan peraturan perundang-undangan, apakah itu undang-undang, apakah itu PP, ya kan? Kalau kita bicara kemudian hierarki perundang-undangan, tapi kemudian ahli menyatakan nggak bisa dibawa tipikor, padahal perbuatan itu telah menguntungkan orang lain, menguntungkan dirinya sendiri, menguntungkan korporasi, dan ada kerugian keuangan negara di situ. Saya nggak sepakat juga. Kalau kita bicara kerugian negara, maka di dalamnya termasuk dua unsur, ada kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Yang saya pahami adalah kalau bicara kerugian negara, maka terpahami di dalamnya kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Ya, itu yang saya pahami. Oke. Ya, sebenarnya yang mulia izin. Nah, saya tidak ingin berdebat itu. Silakan. Tidak sepaham tidak apa-apa. Ya. Saya juga disumpah. Tapi stressing saya itu tadi. Ya. Ya kan? Kalau membangsul perbuatan itu jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan. Kemudian ada yang diperkaya. Perbuatan itu memperkaya tiga pihak tadi. Ya kan? Ada konsekuensinya, ada kerugian keuangan negara, ya kan? Ahli menyatakan tadi tegas bahwa itu tidak bisa diterapkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor. Izin saya jawab. Kenapa tidak bisa? Saya sekali mengatakan jangan dipotong dan ini garis bawahin yang mulia. Karena belum tentu itu adalah PMH dalam hukum pidana. Yang namanya kerugian keuangan negara dalam Tipikor itu adalah PMH-nya adalah melawan hukum dalam hukum pidana, bukan administrasi. Itu maksud saya yang mulia. Dan masih ada proses hukum administrasi bekerja. Saya tak mau berdebat juga soal ini, karena itulah keyakinan keilmuan saya. Gitu yang mulia. Ya, silakan aja, nggak apa-apa. Ya, Itu kan sah-sah saja. betul, betul. Kalau kita bicara di ruang-ruang akademisi itu sah-sah saja. Betul yang mulia. Iya kan. Betul. Ada unrehmati gedat, ya kan. Iya. Kalau dipidana kan tidak mengadut itu kan. Ya, pidana wajarlah. Nah, betul gitu kan. Kalau bicara administrasi lain. Nah, lagi. maksud saya yang mulia, Iya. melawan hukumnya itu belum masuk. Iya, sama-sama Mungkin paham. dalam sudah masuk, itu aja perbedaannya gitu. Iya, sama-sama paham lah. Kita kan juga belajar di buku yang sama. Betul yang mulia. Ya, terima kasih ahli. Makasih yang mulia. Cukup? Mas Teguh? Cukup? Baik. Ahli ada dari terdakwa Tamrod. Cukup? Bang Yung? Nah, ada. Interpretasi itu bisa diluncurkan terdapat dari suatu permasalahannya ahli ya. Dilihat dari fungsi, dilihat dari kegunaannya, dilihat dari mana timbullah suatu interpretasi yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda. Biasanya kan begitu ahli ya. Baik, jadi ini KTP-nya. Ya, sama-sama. Konsisten. Pertemuan yang keempat dalam persidangan. Konsisten. Terima kasih ahli. Makanya kita
Ya.